Berikutnya kita akan membahas atau akan melihat mengenai kerangka SLA, di mana kita akan membahas dimulai dari pengantar, ada deskripsi layanan, cakupan kesepakatan, waktu layanan, ketersediaan layanan, kehandalan layanan, layanan pelanggan, poin kontak dan peningkatan, lalu ada kinerja layanan, lembar amandemen, glossary, review dan laporan layanan, tanggung jawab pihak-pihak terkait, printing, keamanan, keberlanjutan layanan, manajemen perubahan, waktu perubahan haluan layanan. Ini kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama kita akan masuk kepada bagian pengantar. Nah, kesepakatan ini dibuat antara IT service provider ini berisi dan stakeholdernya siapa. Nah, kesepakatan ini meliputi perlengkapan dan dukungan untuk layanan. Nah, di sini nanti kita tulis untuk nama layanannya apa, yang ini dibuat mengenai keterangan mengenai fungsi dari layanan yang akan kita buat. Nah, kesepakatan ini tetap berlaku hingga 12 bulan dari ini tanggal dimulainya kapan dan ini tanggal berakhir. Nah, dan kesepakatan ini akan direview secara berkala. Perubahan yang sekecil-kecilnya akan dicatat pada form di bagian belakang kesepakatan ini. Perubahan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam proses manajemen perubahan. Nah, di sini nanti juga akan terlampir mengenai tanda tangan kedua belah pihak. Nah, berikutnya ini adalah dokumen untuk deskripsi layanan dan cakupan kesepakatan. Nah, ini untuk deskripsi layanan, ini kita akan membuat layanan. Di sini disebutkan nama layanannya terdiri dari. Lalu ini ada penjelasan lengkap mengenai fungsi bisnis utama layanan, deliverable, dan semua informasi yang relevan untuk menjelaskan layanan dan skala, dampak, serta prioritas pada bisnis. Nah, cakupan kesepakatan. Nah, ini adalah contoh kata-katanya, hal-hal yang ada dalam kesepakatan dan tidak ada dalam kesepakatan ini harus berisi pada cakupan kesepakatan. Berikutnya adalah mengenai waktu layanan. Nah, untuk waktu layanan ini, itu berisi keterangan mengenai waktu di mana pelanggan mengharapkan layanan tersedia. Misalkan 7 kali 24 kali 365 atau dari jam 8 sampai dengan jam 18.00 atau dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, biasanya juga untuk waktu layanan itu berhubungan dengan kondisi khusus sebagai pengecualian. Misalnya itu ada weekend atau libur nasional dan prosedur meminta perpanjangan layanan. Nah, kepada siapa harus mengontak dan hal apa yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya juga harus ada berisi terhadap kalender layanan dan prosedur untuk meminta perubahan permanen mengenai waktu layanan. Nah, berikutnya adalah ketersediaan layanan. Nah, poin-poin yang harus ada. Yang pertama yaitu adalah target ketersediaan sebuah layanan biasanya diekspresikan menggunakan persentase. Dan yang kedua, menetapkan periode pengukuran, metode pengukuran, dan perhitungannya. Yang berikutnya adalah angka-angka dalam SLA itu dapat ditujukan untuk layanan secara keseluruhan, layanan inti saja, dan komponen kritis atau ketiganya. Nah, jika untuk menentukan parameter ketersediaan layanan dengan melihat ketika layanan tersebut gagal. Contohnya, penjualan akan sangat terpengaruhi oleh kegagalan IT dalam menyediakan sebuah layanan support tambahan. Dan terakhir adalah detail mengenai bagaimana dan pada poin apa ketersediaan layanan akan diukur dan dilaporkan harus didokumentasikan. Nah, berikutnya adalah mengenai kehandalan atau reliability. Nah, itu berisi jumlah maksimum dari layanan rusak yang dapat ditolerir dalam satu periode. Misalkan, yaitu mean times between failure atau MTBF atau mean times between system incident atau MTBSI. Nah, juga berisi definisi dari layanan yang rusak atau gagal, lalu bagaimana hal tersebut dapat diawasi dan dicatat. Lalu ada terkait dukungan kepada pelanggan. Nah, ini berisi detail mengenai bagaimana menghubungi service desk atau waktu yang available untuk menghubungi. Lalu, apa saja yang harus dilakukan di luar jam tersebut untuk memperoleh bantuan. Lalu berisi juga terhadap referensi pada bantuan pribadi melalui internet ataupun intranet, lalu matriks dan pengukuran, misalnya itu jumlah bunyi telepon atau telepon tidak diangkat, lalu juga terhadap target untuk respon terhadap sebuah insiden. Misalnya,
berapa lama insiden akan terus berlangsung sebelum seseorang mulai membantu pelanggan. Lalu, definisi respon, panggilan balik ke pelanggan atau kunjungan. Dan terakhir mengenai detail tentang klasifikasi insiden. Nah, ini adalah titik komunikasi dan upaya perbaikan. Ini juga harus ada dalam SLA, yaitu detail kontak atau komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Dan berisi juga upaya untuk peningkatan kualitas yang dilakukan. Lalu ada definisi komplain, prosedur pengelolaan komplain. Nah, ini berikutnya untuk kinerja layanan, yaitu berisi mengenai detail dari harapan terhadap respon layanan. Misalnya, target rata-rata waktu respon untuk satu workstation. Lalu juga mengenai detail output yang diharapkan dari layanan, yang berisi target dan batasan-batasan layanan dinyatakan yang tidak valid. Lalu kemungkinan volume traffic, aktivitas throughput, batasan, dan ketergantungan. Misalnya jumlah transaksi yang harus diproses, jumlah user yang mengakses bersamaan, dan jumlah data yang harus dikirim melalui jaringan.